Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai half angels formula, atau yang biasa disebut dengan rumus setengah sudut, di mana anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari saya sendiri, Robiah Hadawiyah dengan NIM 0608 11820250, dan saudari Tia Amanda Pratiwi MD dengan NIM 0608 1282025023. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu dosen Cecil Hildri Martin, MSI PhD, Ibu Ruth Helen Simarmata, MPD MPAT, Ibu Elika Kurnia, SPMSC. Pada materi yang pertama, saya sendiri yang akan menjelaskannya, yaitu rumus setengah sudut atau half angle formulas. Rumus trigonometri juga memiliki rumus trigonometri sudut pertengahan, seperti halnya rumus jumlah dan selisih dua sudut, serta rumus sudut rangkap. Rumus trigonometri sudut pertengahan juga digunakan untuk menentukan nilai fungsi trigonometri suatu sudut, utamanya untuk bukan sudut istimewa tanpa alat bantu hitung seperti kalkulator atau tabel. Contoh sudut yang termasuk sudut istimewa adalah 30 derajat, 45 derajat, 6 derajat, 90 derajat, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh sudut yang bukan merupakan sudut istimewa adalah 75 derajat, 105 derajat, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan menurunkan rumus dari sin A per 2 dan cos A per 2. Rumus inilah yang disebut dengan rumus setengah sudut dan diturunkan dari rumus sudut rangkap untuk cos 2 alfa. Berikut adalah rumus setengah sudut. Yang pertama, sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 2, 2, cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 2, 3, tan setengah alfa sama dengan plus minus sin alfa per 1 plus cos alfa, tan setengah alfa sama dengan plus minus 1 min cos alfa per sin alfa, dan yang kelima tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Yang pertama yaitu rumus setengah sudut sin setengah alfa. Nah, untuk menentukan rumus sin setengah alfa, kita ingat kembali rumus cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Sehingga cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Cos alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah alfa. Nah, pada kedua rumus kita kurangkan dengan 1, sehingga didapat min 1 plus cos alfa sama dengan min 2 sin kuadrat setengah alfa. Kemudian pada kedua ruas, kita bagi dengan min 2, yang kemudian didapat min 1 plus cos alfa per min 2 sama dengan sin kuadrat setengah alfa. Kemudian pada ruas kiri, kita kalikan dengan negatif 1, dan didapat 1 min cos alfa per 2 sama dengan sin kuadrat setengah alfa. Kemudian, sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa per 2. Nah, sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Untuk tanda plus, untuk sin setengah alfa diambil untuk sudut-sudut yang berada di kuadran 1 dan 2. Sedangkan tanda minus diambil untuk sudut-sudut yang berada di kuadran 3 dan 4. Kemudian yang kedua, rumus setengah sudut cos setengah alfa. Untuk menentukan rumus cos setengah alfa, kita ingat kembali rumus cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Sehingga cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Cos alfa sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa min 1. Pada kedua ruas, kita tambahkan dengan plus 1,
Kemudian didapat 1 plus cos alfa sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa. Kemudian pada kedua ruas kita bagi dengan 2. Didapat 1 plus cos alfa per 2 sama dengan cos kuadrat setengah alfa. Cos kuadrat setengah alfa sama dengan 1 plus cos alfa per 2. Kemudian cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Tanda plus untuk cos setengah alfa ini diambil untuk sudut-sudut yang berada di kuadran 1 dan 4. Sedangkan tanda min diambil untuk sudut-sudut yang berada di kuadran 2 dan 3. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tia Amanda. Kepada Saudari Tia saya persilahkan. Baiklah, saya Tia Amanda akan menjelaskan mengenai rumus setengah sudut tan setengah alfa. Untuk menentukan rumus tan setengah alfa, kita ketahui bahwa tan setengah alfa sama dengan sin setengah alfa dibagi cos setengah alfa. Tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa dibagi 2 dibagi seakar 1 ditambah cos alfa dibagi 2. Tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa dibagi 1 tambah cos alfa. Bentuk lain dari rumus tan setengah alfa adalah tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa dibagi 1 tambah cos alfa. Tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa dibagi 1 tambah cos alfa, kemudian dikali 1 tambah cos alfa dibagi 1 tambah cos alfa. Kemudian tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa dibagi 1 tambah cos alfa kuadrat. Tan setengah alfa sama dengan plus minus akar sin kuadrat alfa dibagi 1 tambah cos alfa kuadrat. Tan setengah alfa sama dengan plus minus sin A per 1 tambah cos alfa. Bentuk lain dari rumus tan setengah alfa adalah tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa dibagi 1 tambah cos alfa. Tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa dibagi 1 tambah cos alfa dikali 1 kurang cos alfa dibagi 1 kurang cos alfa. Tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa dikuadratkan dibagi 1 kurang cos kuadrat alfa. Tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa dikuadratkan per sin kuadrat alfa. Tan setengah alfa sama dengan plus minus 1 kurang cos alfa per sin alfa. Tanda plus untuk tan setengah alfa diambil untuk sudut-sudut yang berada di kuadran 1 dan 3. Sedangkan tanda minus diambil dari sudut-sudut yang berada di kuadran 2 dan 4. Untuk menentukan tanda plus atau tanda minus dapat dilihat juga pada tabel di samping, yaitu tabel tanda nilai ke-6 perbandingan trigonometri di setiap kuadran yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Baiklah, untuk contoh soal rumus setengah sudut akan dijelaskan oleh Robia Al-Adawiyah. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh untuk rumus setengah sudut. Itu yang pertama, tentukanlah nilai dari A cos 112,5 derajat, B tan 22,5 derajat. Nah, untuk menjawabnya, yaitu yang A cos 112,5 derajat sama dengan cos setengah dikali 225 derajat. Kemudian, min akar 1 plus cos 225 derajat per 2. Ini didapat karena cos 225 derajat ini terletak pada kuadran ketiga.
sama dengan min setengah akar 2 kemudian sama dengan min akar 2 min akar 2 per 4 sama dengan min setengah akar 2 min akar 2. Kemudian yang B-nya tan 22,5 derajat sama dengan tan setengah dikali 45 derajat sama dengan 1 derajat per sin 45 derajat sama dengan 1 min setengah akar 2 per setengah akar 2 sama dengan 2 min akar 2 per akar 2. Kemudian didapat hasilnya akar 2 min 2. Kemudian contoh yang kedua yaitu cos A 3/5 dengan A-nya itu lebih dari 270 derajat dan kurang dari 360 derajat. Tentukan sin A per 2, cos A per 2, dan tan A per 2. Penyelesaiannya, yang pertama, kita menentukan kuadran di mana A per 2 ini berada dengan cara jika A lebih besar dari 270 derajat dan kurang dari 360 derajat, maka A per 2 lebih besar dari 270 derajat per 2 dan lebih kecil dari 360 derajat per 2. A per 2 ini lebih besar dari 135 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Jadi A per 2 berada pada kuadran kedua. Kemudian di dalam kuadran kedua, sin ini bernilai positif dan cos bernilai negatif. Nah, menggunakan rumus sudut pertengahan, kita mendapatkan sin A per 2 sama dengan akar 1 min cos A per 2, sama dengan akar 1 min 3 per 5 per 2, sama dengan akar 1 per 5, sama dengan 1 per akar 5. Kemudian cos A per 2 sama dengan min akar 1 plus cos alfa per 2 sama dengan min akar 1 plus 3 per 5 per 2 sama dengan min akar 4 per 5 sama dengan min 2 per akar 5. Sekarang kita akan menggunakan identitas rasio untuk menentukan tan A per 2. Didapatlah tan A per 2 sama dengan sin setengah A per cos setengah A. Tan A per 2 sama dengan 1 per akar 5 per min 2 per akar 5. Dan didapat hasil tan A per min setengah. Baik, contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tia. Baiklah, untuk soal selanjutnya, tentukan nilai dari tan 15 derajat. Karena 15 derajat sama dengan 30 derajat per 2, kita bisa menggunakan rumus setengah sudut untuk mencari tan 15 derajat. Tan 15 derajat sama dengan tan 30 derajat per 2. Tan 15 derajat sama dengan 1 kurang cos 30 derajat per sin 30 derajat. Tan 15 derajat sama dengan 1 kurang akar 3 per 2 per 1 per 2. Tan 15 derajat sama dengan 2 dikurang akar 3. Yang keempat, nilai dari cos 22,5 derajat adalah 22,5 derajat terletak pada kuadran 1 sehingga bernilai positif. Sehingga cos 22,5 derajat sama dengan cos setengah 45 derajat. Sama dengan akar 1 tambah cos 45 derajat per 2. Sama dengan akar 1 tambah akar 2 per 2 per 2. Sama dengan akar 2 tambah akar 2 per 2 dibagi 2. Sama dengan akar 2 tambah akar 2 per 4. Sama dengan 1 per 2 akar 2 tambah akar 2. Yang soal nomor 5, nilai dari sin 67,5 derajat adalah 67,5 derajat terletak pada kuadran 1 sehingga bernilai positif. Sehingga sin 67,5 derajat sama dengan sin setengah dikali 135 derajat. Sama dengan akar 1 kurang cos 135 derajat per 2.
Karena cos 135 derajat terletak pada kuadran 2 sehingga bernilai negatif, maka kita gunakan cos 135 derajat sama dengan cos 180 derajat dikurang 45 derajat sama dengan cos 45 derajat. Dengan menggunakan rumus setengah sudut, kita dapatkan sama dengan akar 1 tambah cos 45 derajat per 2 sama dengan akar 1 tambah akar 2 per 2 dibagi 2 sama dengan akar 2 tambah akar 2 per 2 dibagi 2 sama dengan akar 2 tambah akar 2 per 4 sama dengan 1 per 2 akar 2 ditambah akar 2. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada Saudari Robia Al-Adawiyah. Baiklah, itu saja materi yang saya dan Saudari Tia sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.